kenapa syahadat itu disandingkan ke Nabi Muhammad doang nih? Ya. Sedangkan kita kan umat mengenal ada di dua kalimat syahadatnya itu. Iya, di dua kalimat syahadat ini kenapa harus Nabi Muhammad gitu? Kenapa enggak Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi yang lain? Kan kita mengenal 25 nabi gitu. Kenapa harus itu hanya Nabi Muhammad? Nah, betul gitu. Jadi kayak nggak ngerasa adil aja gitu. Nabi-nabi yang lain gitu. Gimana ngajinya? Iya. Ya itu mah pertanyaan nyeleneh aja gitu. Tapi mungkin ada jawaban yang lebih. Justru itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena memang jarang yang bertanya seperti itu. Iya. Nah, ini kita akan membuka tentang syahadat itu sendiri. Ya. Bagaimana para nabi dan rasul terdahulu bersahadat. Gitu. Itu dia. Ya. Kalau bersahadatnya para nabi dan rasul itu satu. Ya, bersahadatnya. Tapi kalau mengucap dua kalimat syahadatnya baru yang berbeda. Oh gitu. Ya. Jadi ada dua kategori lagi nih. Kategori. Syahadat dan dua kalimat syahadat. Kalau bersahadatnya para nabi dan rasul tetap kepada yang satu, yaitu kepada Nur Muhammad atau Nur Zat Allah. Nur Zatnya itu. Ya. Karena dari situ asal muasalnya. Semua berasal dari Nur Muhammad. Ya. Kalau untuk mengucap dua kalimat syahadatnya baru yang berbeda. Gitu. Ya. Nah, banyaklah informasi syahadat-syahadat para rasul terdahulu. Contoh misalkan Nabi Adam. Adam itu syahadatnya wa asyhadu anna khalifatullah gitu ya. Padahal sih sebenarnya tetap syahadat itu tetap Rasulullah. Ya, karena mereka kan Rasul Allah juga gitu ya. Jadi Adam itu ya Rasulullah, Nabi Musa ya Rasulullah, semua Rasulullah. Nabi Isa pun Rasulullah. Jadi sebut Rasulullah bukan hanya Nabi Muhammad saja. Itu dia. Ya. Mungkin karena Nabi Muhammad ini diturunkan yang terakhir jadi nama yang disebut ya udah nama yang terakhir kali itu Nabi Muhammad gitu. Padahal dari Nabi Adam juga bisa Rasulullah gitu kan. Utusan Allah semua. Ya. Berarti para umat-umat yang sebelumnya mungkin pakai Adam Khalifatullah, Nuh Habibullah gitu ya. Tapi kalau untuk umat tetap pakainya itu Muhammad. Jadi kalau untuk umat, ketika dia mereka berada di zamannya para Nabi Musa misalkan ya, syahadatnya itu wa asyhadu anna Musa Rasulullah gitu. Ya, maksudnya seperti itu. Kalau untuk dua kalimat syahadatnya. Tapi kalau bersahadat seluruhnya satu kepada Nur Muhammad gitu ya. Betul. Karena sesuai dengan hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Yang pertama kali aku ciptakan adalah Nur Muhammad dari cahaya wajahku. Kan gitu. Nah, disinilah juga ada keunikan Romo. Kenapa kita diperintahkan ingat? Eling oleh Allah. Ingat. Fazkuruni azkurukum. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat padamu. Kenapa disuruh ingat? Sekarang definisi ingat itu bagaimana, Romo? Nah, ya kalau pribadi saya nih, yang namanya ingat sesuatu yang udah pernah kita lakukan atau pernah kita alami gitu. Kayak sekolah, kita kan mengingat masa sekolah. Atau kita waktu bermain bola kita ingat main bola. Nah, ini nih Syukurullahnya ini nih, mengingat Tuhan itu seperti apa nih gitu. Ya, makanya untuk mengingat Allah itu ada 3 cara atau 3 tingkatan atau 3 fase. Ya. Yang pertama yang disebut dengan zikir asma, mengingat Allah melalui namanya. Ya, seperti yang sudah kita lakukan, umat Islam lakukan, senantiasa berzikir kepada Allah. Ada yang baca subhanallah, ada yang baca alhamdulillah, ada yang baca Allahu Akbar. Ini zikir kepada Allah, zikir asma namanya. Mengingat Allah melalui namanya. Ya. Kemudian naik lagi fasenya yang disebut dengan zikir sifat. Ya. Zikir sifat itu adalah mengingat Allah melalui sifat-sifatnya. Mulailah umat Islam mempelajari tentang sifat-sifat Allah.
Dari mana awalnya? Mempelajari sifat 20 ya. Wujud kidam baqo mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu ta'ala binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayun samin basirun mutakalimun. Itulah mulai masuk fase zikir sifat, mempelajari sifat-sifat Allah, mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah. Betul. Ya, itu masuk kepada zikir fase kedua. sifat. Nah, itu rananya sudah masuk dalam ranah torikoh namanya, gitu ya. Torikohnya ya. Karena memang di torikoh itu selain pada zikir asma, ya kita harus memahami zikir sifatnya, ya, mengenal sifat-sifat Allah, bahkan mengenal daripada asma-asma Allah, ya, yang disebut Asmaul Husna itu, kita harus tahu itu, kan gitu ya. Nah, setelah itu sudah kita laksanakan, ya, dan sudah dinilai baik, lulus oleh mursyid, kan gitu ya. Mulailah dapat ijazah dari mursyid yang disebut dengan zikir zat. Fase ketiga nih. Fase ketiga. Ya. Di zikir zat inilah yang disebut dengan bersahadat.